Baik, kita akan memulai perkuliahan hari ini, mata kuliah Farmasi Fisika 1 dengan pembahasan lanjutan mengenai sifat fisika molekul. Di sini, di bagian kedua ini, kita akan membicarakan beberapa sifat. Yang pertama, kita masih akan bicarakan lanjutan tentang spektroskopi. Kemudian kita akan bicarakan beberapa sifat yang lain. Oke, kita akan mulai dulu dengan review sedikit mengenai teori orbital molekul dan transisi elektron yang sudah pernah kita pelajari di mata kuliah kimia fisika. Untuk tema tentang orbital molekul, kita ingat bahwa misalkan saya ingin memiliki sebuah molekul, begitu katakanlah saya ingin memiliki sebuah molekul dihidrogen atau H2, maka saya perlu dua buah atom hidrogen yang masing-masing menempati orbital seperti ini, orbital 1s masing-masing elektronnya. Nah, kemudian ketika mereka membentuk orbital molekul berdasarkan konsep kombinasi linear orbital atom, maka H2 atau molekul dihidrogen atau hidrogen 2 begitu, itu akan memiliki orbital berupa orbital ikatan atau bonding dan orbital anti ikatan atau anti bonding. Masing-masing disimbolkan dengan sigma 1s dan sigma 1s star di situ. Kemudian kita juga tahu bahwa masing-masing atom hidrogen tadi menyumbangkan satu buah elektron, sehingga ketika memiliki molekul, elektronnya itu akan berkombinasi juga menempati sebuah orbital, dan dua-duanya akan menempati orbital yang sama sehingga mereka menjadi berpasangan. Oke, kemudian kita juga akan review sedikit mengenai konsep HOMO serta LUMO. Jadi HOMO atau highest occupied molecular orbital dan LUMO itu adalah lowest unoccupied molecular orbital, di mana HOMO berarti orbital molekul yang paling atas posisinya dan ada isi elektronnya. Kalau LUMO berarti orbital molekul paling bawah yang tidak berisi apapun di situ. Kenapa kita perlu bermain atau bekerja dalam konteks HOMO dan LUMO? Itu karena dua buah orbital ini yang banyak berkaitan dengan berbagai fenomena ya, misalkan seperti interaksi, kemudian nanti juga bisa berhubungan dengan ikatan dan sebagainya. Di sini kita akan memfokuskan kepada interaksi antara sebuah molekul jika ditembaki begitu atau disinari begitu oleh gelombang elektromagnetik ya. Nah, kita tahu bahwa elektron itu bisa melakukan transisi. Jadi bisa melakukan transisi dari sebuah orbital menuju ke orbital yang lain. Di sini katakanlah energi gapnya atau selisih energi yang diperlukan untuk elektron itu bisa bertransisi dari sebuah orbital ke orbital lain. Katakanlah di sini dari HOMO ke LUMO-nya itu dideskripsikan oleh energi sebesar E atau delta E ya. Dimana kita tahu bahwa delta ini berkorelasi atau berhubungan langsung dengan energi foton atau energi dari gelombang elektromagnetik yang masuk ke dalamnya. Dimana kita tahu bahwa energi foton besarnya itu adalah H kali F, dimana H itu adalah konstanta Planck dan F-nya itu adalah frekuensi foton yang masuk atau frekuensi gelombang elektromagnetik yang masuk. Kita juga bisa menuliskannya dalam ekspresi lain itu sebagai berikut, yaitu delta E sama dengan Hc per lambda, di mana C-nya itu adalah kecepatan cahaya atau kecepatan gelombang elektromagnetik dalam ruang hampa atau ruang vakum. Kemudian lambdanya itu adalah panjang gelombang foton atau gelombang elektromagnetik yang membuat elektronnya itu bisa tereksitasi. Oke, kemudian untuk pembahasan kita kali ini, kita akan memfokuskan bagaimana relasi atau korelasi antara energi dengan panjang gelombang, di mana kita tahu dari persamaan ini bahwa energi dengan panjang gelombang itu berbanding terbalik, sehingga kalau kita memiliki panjang gelombang rendah, otomatis energinya tinggi, begitu pula sebaliknya. Oke, kemudian kita beranjak ke review berikutnya, yaitu sedikit mengenai hibridisasi dan orbital molekul juga masih sama. Di sini saya punya contoh molekul berupa etena atau etilena C2H4 begitu dengan bentuk molekulnya itu seperti ini. Dan dari sini kita akan
ingat kembali bahwa C2H4 ini memiliki ikatan sigma serta ikatan pi, di mana ikatan sigmanya terbentuk atas 4 buah ikatan CH tunggal 1, 2, 3, 4, kemudian 1 buah ikatan tunggal yang membentuk C dengan C, jadi total ada 5 buah ikatan sigma. Sedangkan ikatan pi-nya itu ada 1 buah yang membuat C dan C itu menjadi ikatan rangkap 2. Oke, kemudian kita beranjak ke diagram orbital molekul untuk ethena. Ini saya cuplik sebagian, dan kita tidak akan terlalu fokus ke pembahasan mengenai orbital molekulnya. Saya hanya ingin memfokuskan mengenai pembahasan dari sudut pandang energi transisinya. Kalau kita lihat di sini, transisi energi yang diperlukan untuk elektron bisa berpindah dari sigma ke sigma star, itu bisa terlihat dari diagram bahwa energinya itu lebih panjang atau lebih jauh selisih energinya dibandingkan transisi energi dari pi ke pi bintang. Seperti itu. Itu komparasi itu berarti mengindikasikan bahwa energi untuk bertransisi dari sigma ke sigma star, atau berarti ikatan tunggal begitu, itu dipandang lebih tinggi dibandingkan energi yang diperlukan untuk bertransisi pada ikatan rangkap yang dibentuk oleh orbital pi tadi ya. Seperti itu. Baik, sekarang kita masuk ke bagian pertama, masih berkorelasi dengan review yang tadi kita bahas. Kita berangkat dari konsep, atau kita berangkat dari kaidah bahwa ikatan sigma itu lebih kuat dibandingkan ikatan pi. Jadi ikatan sigma bukan ikatan tunggal ya. Jadi kalau ikatan tunggal itu tetap akan lebih lemah dibanding ikatan rangkap. Tetapi ikatan sigmanya sendiri dibandingkan ikatan pi-nya, itu ikatan sigma lebih kuat, seperti itu. Nah, dari kaidah ini kita akan bisa memutuskan atau bisa meneruskan jalur logikanya, yaitu bahwa kalau begitu kebanyakan molekul-molekul atau senyawa-senyawa atau spesies-spesies yang mengandung kebanyakan ikatan sigma, seperti katakanlah spesies HH, CC, CH, OH, CO, dan seterusnya, itu untuk bisa bertransisi dari sigma ke sigma star akan memerlukan energi yang lebih besar. Dan kita bisa konfirmasi juga melalui diagram energi yang tadi sudah kita lihat. Dari sini korelasinya adalah bahwa ketika kita memiliki energi yang besar, maka lambda yang berkorelasi dengan energi itu akan lebih kecil. Otomatis kalau kita lihat dari spektrum, di sini ada spektrum UV sampai ke infrared. Lambda kecil itu berarti dimiliki oleh spektrum ultraviolet dengan panjang gelombang yang pendek, seperti itu. Jadi kalau misalkan disebutkan, berarti dia akan ada di bagian UVC, seperti itu. Jadi kalau ultraviolet itu bisa terbagi menjadi beberapa klasifikasi. Katakanlah saya ambil contoh salah satu klasifikasinya itu membagi UV berdasarkan panjang gelombang, ada UVA, UVB, dan UVC. UVC yang paling pendek panjang gelombangnya, tetapi frekuensinya paling besar, dan otomatis energinya pun paling besar. Oke, itu konsekuensi pertamanya, atau jalur logika pertamanya seperti itu. Sehingga kalau misalkan lambdanya kecil, otomatis panjang gelombang yang panjang itu tidak akan terserap. Jadi di daerah, katakanlah di daerah UVB, UVA, kemudian di daerah visible atau cahaya tampak, itu akan simply diteruskan saja, tidak akan diserap oleh senyawa atau molekul yang tadi kita bahas, begitu ya. Kemudian konsekuensi berikutnya, kalau begitu bahan-bahan yang secara dominan tersusun atas spesies-spesies tadi, misalkan kita punya beberapa bahan yang sering kita temukan di laboratorium seperti ya air biasa, ada etanol, dietil ether, heksana, kloroform, dan beberapa jenis yang lain yang tampak bening oleh mata kita, itu sangat besar kemungkinannya bahwa mereka tersusun atas spesies-spesies yang dominannya itu disusun atas ikatan sigma, seperti itu. Nah,
Untuk kita bisa mengidentifikasi atau melakukan analisis secara khusus terhadap senyawa-senyawa ini, jadi misalkan senyawa ini akan dibahas secara khusus begitu, bukan hanya sebagai katakanlah sebagai pelarut atau sebagai bahan tambahan saja seperti itu. Kita perlu spektrometer yang lebih detail lagi. Jadi spektrometer yang lebih detail untuk bisa menangkap atau bisa memberikan panjang gelombang yang sangat pendek sampai ke spektrum UVC begitu. Itu spektroskopinya adalah spektroskopi yang khusus. Spektrometernya katakanlah namanya spektrometer vacuum UV, jadi ultraviolet vakum seperti itu. Yang dia bisa sampai ke panjang gelombang pendek. Oke, kemudian untuk sebagai informasi, kalau kita bicara mengenai spektroskopi UV vis yang standar, yang kebanyakan ada di lab-lab akademis seperti itu kebanyakan range kerjanya atau range panjang gelombangnya itu ada di 200-an sampai ke daerah visible atau cahaya tampak. Jadi tidak bisa sampai ke daerah yang ultravioletnya panjang gelombangnya pendek seperti itu. Oke, itu tentang tinjauan dari sudut pandang ikatan sigma. Kemudian kita sekarang beranjak dari sudut pandang ikatan pi. Kita masih berangkat dari kaidah yang sama. Ikatan sigma lebih kuat dibanding ikatan pi. Berarti ikatan pi lebih lemah dibanding ikatan sigma. Konsekuensinya, ikatan rangkap atau ikatan pi maksudnya berarti itu agar bertransisi dari pi ke pi star, itu energi yang diperlukan lebih kecil. Otomatis konsekuensinya kalau energi lebih kecil, lambdanya lebih panjang atau lebih besar, ya. Yang kemungkinan lambda lebih besar itu atau semakin besar itu bisa sampai ke daerah UVB, UVA, bahkan sampai ke cahaya tampak. Begitu. Nah, tentang ikatan pi atau ikatan rangkap ini itu juga ada sebuah konsep yang namanya adalah sistem terkonjugasi untuk ikatan rangkap, yang nantinya juga dia akan memengaruhi panjang gelombang yang bisa diabsorb oleh senyawa, ya. Jadi sederhananya sistem terkonjugasi ikatan rangkap itu seperti ini. Ada sebuah ikatan rangkap diselingi sebuah ikatan tunggal, kemudian rangkap lagi, diselingi satu tunggal, rangkap lagi, dan seterusnya seperti itu kalau diperpanjang, ya. Ini juga sama bagian bawah, selang-seling antara rangkap dengan tunggal, dan selingnya itu cuma satu seperti itu, ya. Sedangkan untuk sistem tak terkonjugasi atau bisa dikatakan ikatan rangkapnya itu terisolasi atau sendirian, berarti itu bisa digambarkan seperti ini. Jadi ikatan rangkap, kemudian ada beberapa ikatan tunggal. Katakanlah misal kita punya ikatan rangkap lagi itu ada jauh di sana, kemudian tunggal lagi banyak, kemudian rangkap lagi jauh di sana. Nah, itu yang disebut dengan ikatan rangkapnya tidak terkonjugasi. Jadi kalau terkonjugasi itu kita lihat seperti ada polanya seperti ini, tapi kalau tidak terkonjugasi ya kira-kira random saja seperti itu posisi ikatan rangkapnya dalam sebuah senyawa atau molekul. Oke, jadi konteksnya adalah ketika ikatan rangkap tadi itu punya sistem terkonjugasi yang semakin banyak, energi yang diperlukan untuk bertransisi itu lebih kecil lagi. Dan korelasinya adalah lambdanya itu akan bisa semakin besar lagi. Begitu, itu kaidah umumnya. Sekarang kita coba ambil 3 buah contoh molekul. Ada etena, ada 1,3 butadiena, ada 1,35 heksatriena. Masing-masing memiliki konstruksi yang mirip, yang tersusun atas karbon dan hidrogen, begitu ya. Kemudian ada ikatan rangkap dan butadiena dan heksatriena ini punya sistem terkonjugasi, di mana sistem terkonjugasi dari 1,35 heksatriena itu lebih banyak dibandingkan butadiena dan lebih banyak lagi dibandingkan dengan etena. Dari sini kita bisa lihat dari skema diagram energinya bahwa energi transisi yang diperlukan oleh heksatriena dari HOMO ke LUMO itu paling pendek dibandingkan butadiena dan dibandingkan etena. Sehingga lambda maksimum atau panjang gelombang maksimum yang bisa diserap oleh heksatriena itu yang paling panjang
di kisaran 258 nanometer dibandingkan butadiena 217 dan dibandingkan ethena 174. Oke. Ini baru sebatas ini panjang sistem terkonjugasinya. Kalau misal ditambah lagi, itu panjang gelombangnya akan semakin besar lagi. Katakanlah, oke, sebelum kita masuk ke konsep yang lebih panjang, jadi kalau misalkan saya punya sistem terkonjugasi yang lebih panjang lagi, kemudian bisa sampai ke cahaya tampak misalnya seperti itu, maka nanti warna tertentu dari cahaya tampak tadi itu akan diserap oleh si senyawanya atau si molekulnya. Kemudian warna komplementernya itu akan tampak oleh mata kita. Jadi apa itu warna komplementer? Itu bisa dilihat dari roda warna yang seperti ini. Ini standar ya bentuknya. Kalau kita cari informasi mengenai warna primer dan komplementer itu akan sama. Jadi pasangannya itu seperti ini. Ya, merah berpasangan dengan hijau, primer dan komplementer ya. Kalau biru pasangannya berarti orange, kalau kuning berarti pasangannya itu ungu dan seterusnya. Itu tinggal ditarik garis seperti itu kira-kira untuk mencocokkan antara sebuah warna dengan komplementernya. Oke, nah saya ambil contoh sebuah senyawa pigmen alam atau pigmen alami begitu, pigmen natural yang muncul dari wortel. Jadi wortel itu kalau kita lihat itu warnanya adalah orange seperti ini karena dia memiliki pigmen alami yang namanya beta karoten. Jadi beta karoten kalau terlihat dari strukturnya dia punya sistem terkonjugasi yang panjang. Dan kalau dilihat profil UV vis-nya, maka serapan maksimum atau panjang gelombang serapan maksimum itu ada di kisaran 452 nanometer. Kalau kita lihat dari spektrum 452 nanometer itu ada di sekitaran warna biru. Oke. Jadi warna biru di lambda max itu akan diserap oleh beta karoten dalam wortel ini. Kemudian warna komplementer dari biru tadi itu akan dipantulkan dan diperlihatkan ke mata kita sebagai warna. Jadi makanya birunya diserap, kemudian orange-nya diteruskan ke mata kita sebagai warna yang kelihatan mencolok begitu ya. Jadi orange itulah yang kita tangkap. Baik, saya ambil satu buah contoh lagi tentang pigmen alami. Misalkan saya punya tomat sekarang yang dimana dia juga punya pigmen natural atau pigmen alami berupa likopen yang panjang gelombang maksimumnya itu 471 nanometer. 471 nanometer itu ada di kisaran hijau ya, ada di kisaran hijau. Kalau begitu warna yang diserap itu adalah hijau dan warna yang diperlihatkan ke kita itu adalah warna komplementernya atau warna pasangannya yang berarti itu adalah warna merah. Itulah kenapa tomat itu kelihatan berwarna merah seperti itu. Baik, kemudian informasi tambahan sedikit yaitu bahwa pada beberapa molekul, katakanlah misal di gugus karbonil COO seperti ini, itu ada transisi NP star yang juga perlu diperhatikan. Jadi transisinya dari orbital non ikatan, jadi N itu maksudnya adalah orbital non ikatan ke anti ikatan P begitu ya. Dan biasanya transisi dari N ke P star ini jarak energinya atau selisih energinya itu akan lebih pendek lagi dibandingkan P star dan dibandingkan sigma star. Seperti itu. Oke, kemudian kalau kita rekap sejenak itu kira-kira seperti ini poinnya. Jadi elektron di orbital sebuah molekul itu bisa bertransisi, kemudian mereka akan bisa bertransisi kalau energi cahayanya atau energi elektromagnetiknya itu cocok untuk bertransisi. Kemudian nanti yang dikeluarkan itu berupa profil spektrum absorbansi maupun transmitansi yang bentuknya atau konfigurasinya itu akan spesifik. Oke, kalau kita perhatikan bagaimana cara pembentukan spektrumnya kira-kira itu akan saya jelaskan di sini. Jadi ini instrumennya, spektrometer UV vis atau spektrofotometer UV vis kadang penyebutannya.
kalau ditelisik lebih lanjut diagramnya itu kira-kira komponen penyusunya seperti ini secara umum ya. Jadi ada lampu sumber yang memancarkan elektromagnetik berupa cahaya tentu saja. Kemudian ada bagian monokromator yang dia itu fungsinya untuk memilah cahaya sehingga nanti cahaya yang tadinya katakanlah semua panjang gelombang itu dipancarkan itu nanti akan dipilah berdasarkan spektrum sehingga kita punya spektrum katakanlah warna merah, warna biru, kemudian UV 200, UV 250 dan seterusnya itu nanti dipilah di monokromator ini. Kemudian kita punya sampel di sini. Jadi sampel yang dibaca oleh UV vis itu bisa sampel cairan maupun padatan. Kalau di sampel cairan itu biasanya dimasukkan ke dalam sebuah wadah yang namanya kuvet. Jadi kuvet itu ya gambarnya sesimpel ini, kayak semacam balok begitu. Yang atasnya itu berlubang dan bisa diisi sampelnya atau si cairannya. Oke, kemudian terakhir itu ada detektor yang fungsinya tentu saja untuk mendeteksi gelombang elektromagnetik yang lewat atau yang ditransmisikan gitu. Oke, kemudian kita tinjau secara efisien dari sudut pandang 2 dimensi. Kira-kira seperti ini. Jadi ada sumber cahaya, ada kuvet yang berisi sampel dengan panjang kuvetnya itu L. Kemudian ada detektor di sana. Jadi saya skip bagian monokromator ya, karena ini fungsinya untuk kebutuhan kita itu belum begitu signifikan. Kecuali nanti kita akan mempelajari lebih lanjut mengenai instrumennya itu sendiri, maka nanti ini akan perlu dipelajari. Cuma untuk kebutuhan kita sekarang, saya akan menyederhanakan skemanya seperti ini. Oke, jadi misalkan yang kita pancarkan atau sumber cahaya pancarkan itu di spektrum UV dan vis itu berarti ada di sekitaran 200-an sampai 800-an nanometer kira-kira. Ini juga bisa bervariasi tergantung masing-masing komponen alatnya. Jadi katakanlah semuanya itu akan dipancarkan seperti itu, kemudian sebagian katakanlah diserap. Misalkan untuk contoh kasus kita kali ini yang diserap itu adalah 250, 330 dan 500 nanometer. Sehingga sisanya yang bukan angka-angka ini itu akan diteruskan kemudian dibaca sebagai detektor. Oke. Nah, profil yang terbentuk kalau misalkan kita akan membuat profil absorbansinya atau grafik absorbansi, berarti absorbansi itu adalah penyerapan ya. Jadi tadi yang diserap 250, 330 dan 500 nanometer. Itu kira-kira akan terbentuk sebuah kurva seperti ini. Oke, jadi terlihat ada 3 buah puncak di sana. Ya, di 250-an, 330-an, kemudian ada di 500-an. Terus kenapa puncaknya berbeda-beda? Itu karena berarti sampel yang sedang kita analisis ini berarti dia mengabsorb secara maksimum begitu di daerah 500 nanometer yang nanti akan kita sebut sebagai lambda maksimum. Walaupun begitu dia juga bisa menyerap di daerah 330 nanometer walaupun tidak setinggi di 500. Seperti itu kira-kira. Oke, kemudian berikutnya kita akan bicara dalam konteks hukum Beer-Lambert yang pernah kita singgung juga di mata kuliah kimia fisika. Persamaan dasarnya seperti ini. A itu absorbansi ya, A itu sama dengan minus log T, T itu transmitansi atau yang diteruskan sampai ke detektor berarti itu akan sama dengan log I0 per I. I0 berarti intensitas cahaya datang, I berarti intensitas cahaya yang keluar dari sampel, sama dengan epsilon LC. Di mana epsilonnya itu adalah absorptivitas molar atau koefisien absorpsi molar. Jadi seberapa capable atau seberapa mampu sebuah zat itu untuk mengabsorb cahaya atau menyerap cahaya elektromagnetik begitu. L itu adalah panjang lintasan cahaya, maksudnya adalah berapakah jarak yang ditempuh oleh cahaya ketika berada dalam senyawa atau berada dalam sampel ini berarti begitu ya. Yang kalau diterjemahkan dari diagram ini berarti L itu ya simply hanya kuvet bagian kiri sampai kuvet bagian kanan.
atau maksudnya adalah lebar si kuvetnya itu sendiri. Begitu. Oke. Kemudian C itu adalah konsentrasi sampel. Katakanlah dalam satuan molar ya. Walaupun nanti ketika kita melakukan konversi itu juga bisa muncul dalam satuan-satuan yang lainnya. Itu tidak masalah. Baik, kemudian sekarang kita akan fokuskan korelasi antara absorbansi dengan epsilon dan L dan C ya. Epsilon serta L itu biasanya konstan. Epsilon itu absorptivitas molar yang dia itu nilai khas dari sebuah senyawa atau bahan. L itu juga sebetulnya bisa dikatakan konstan walaupun bisa jadi dia juga berubah. Katakanlah saya punya kuvet yang lebarnya agak beda begitu ya, berarti L-nya itu akan beda. Tapi untuk kebutuhan umum itu biasanya lebar kuvet itu standar, yaitu 1 cm ya. Nah dari sini kita tahu bahwa korelasi kesebandingan yaitu absorbansi itu akan sebanding dengan konsentrasi atau C. Oke, jadi semakin besar konsentrasi sebuah sampel yang sedang dianalisis itu absorbansinya akan semakin besar. Jadi kalau digambarkan maka akan terbentuk kaidah seperti ini. Kalau misalnya saya punya sampel yang sama dalam kuvet ini, dalam yang sedang dianalisis ini, itu punya sampel yang sama tapi konsentrasinya misalkan berbeda, maka daerah serapan sumbu X-nya atau serapan lambda di daerah sumbu X itu akan berada di garis yang sama begitu. Tapi nantinya sumbu Y-nya itu ketinggiannya itu akan berbeda karena kalau sampelnya sama itu kan berarti strukturnya sama, berarti bahannya sama. Jadi dia akan punya ikatan yang sama, punya spesies yang sama, mau ikatan Pi kah yang dominan, mau ikatan sigma kah yang dominan atau seperti apa. Maka profil panjang gelombangnya akan sama. Cuma sumbu Y-nya atau bagian absorbansinya itu akan berbeda akibat konsentrasi yang berbeda. Jadi katakanlah di sini saya punya konsentrasi yang lebih tinggi di garis biru ini, dan saya punya konsentrasi yang lebih rendah di garis merah. Anggaplah di sini saya punya 3 buah konsentrasi, berarti merah itu misalkan 1 molar, maka hitam itu 2 molar dan 3, dan yang biru itu yang paling besar konsentrasinya katakanlah ada di 3 molar. Ini visualisasi ini hanya sebagai contoh ya. Jadi kalau di profil yang sebenarnya begitu mungkin kurvanya lebih bervariasi lagi. Jadi misalkan ada puncak-puncak yang kecil itu juga bisa. Oke, kemudian kalau kita lihat dari sini juga kita tahu bahwa lambda maksimumnya atau panjang gelombang maksimumnya itu ada di 500 nanometer untuk kasus yang kita gunakan ini. Begitu. Oke, kemudian kita akan membahas sedikit mengenai beberapa contoh molekul obat dan absorptivitas molarnya yang diukur dalam kuvet 1 cm lebarnya. Saya ambil sebuah contoh yaitu reserpin. Data tabelnya berupa seperti ini dengan pelarutnya kloroform. Kemudian saya punya data berupa grafik seperti ini. Katakanlah di grafik ini saya punya contohnya itu reserpin dalam metanol. Namun demikian kita akan lihat dari sini bahwa panjang gelombang maksimumnya ya itu ada di kisaran angka yang sama. Ini kan 267, ini ya sekitaran 260-an atau 270-an mungkin. Oke, kemudian jadi kalau begitu kita bisa berasumsi bahwa kalau misalkan kita punya molekul yang sama tetapi kita ubah pelarutnya katakanlah akan memiliki profil panjang gelombang yang serupa sebetulnya, walaupun kemungkinan pergeseran itu masih sangat mungkin terjadi. Jadi bergeser sedikit itu akan bisa terjadi, tetapi tidak akan bergesernya tiba-tiba menjadi sangat jauh ketika si sampelnya masih sama ya, karena struktur utama itu dari sampelnya. Seperti tadi saya bilang, kalau pelarut itu biasanya tidak akan ditangkap oleh panjang gelombang yang
digunakan oleh spektroskopi UV vis pada umumnya. Oke, jadi pelarut biasanya tidak akan menimbulkan profil absorbansi ketika diukur menggunakan spektrometer UV vis yang kebanyakan, seperti itu. Oke, kemudian saya akan singgung sedikit tentang absorptivitas molar atau koefisien atenuasi molar, atau kadang disebut juga dengan koefisien absorpsi molar. Jadi seberapa mampukah sebuah senyawa atau sebuah molekul itu untuk menyerap cahaya. Oke, jadi kalau kita lihat dari sini, ada yang nilai epsilonnya itu besar seperti riboflavin, kemudian ada juga yang kecil sekali seperti tolazolin. Ini berarti kalau digambarkan dalam profil karakteristik spektrum ultraviolet visible-nya, riboflavin itu mungkin akan menghasilkan absorbansi yang tinggi sekali. Kalau tolazolin mungkin ada puncak, tapi dia lebih rendah karena kemampuan dia untuk menyerap cahaya itu cenderung kecil. Oke, kira-kira seperti itu. Dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa absorptivitas molar itu merupakan sifat intrinsik sebuah zat ya, yang dia juga otomatis merupakan konstanta karena nilainya ya menempel pada molekulnya. Jadi kalau saya ditanya kolkisin, maka epsilonnya akan segini. Kalau misalkan kodein fosfat begitu, berarti nilainya akan segini. Walaupun mungkin bisa terjadi variasi yang kecil ya. Jadi variasi dari nilai-nilai ini masih akan mungkin ada, tapi tidak akan terlalu signifikan. Begitu. Baik, sekarang kita akan melanjutkan ke sifat fisika berikutnya. Ini standar dan saya kira sudah sering dipelajari juga oleh kita semua, yaitu mengenai pembiasan atau refraksi. Dan kita di sini akan membahas mengenai indeks refraktif serta korelasinya dengan indeks refraktif itu adalah refraksi molar. Oke. Nah, pada hakikatnya ketika bicara mengenai refraksi atau pembiasan itu kita akan bicara mengenai dua buah medium dulu ya. Kita akan bicara mengenai dua buah medium, kemudian cahaya atau gelombang elektromagnetik itu akan berjalan melalui dua buah medium tadi, di mana di medium satu dan di medium kedua itu kecepatan rambat mereka akan berbeda sehingga menimbulkan semacam pembelokan seperti itu. Oke. Intinya seperti itu saja sebetulnya tentang refraksi itu. Jadi berangkat dari perbedaan kecepatan ketika melalui medium yang berbeda. Perbedaan kecepatan elektromagnetik maksudnya ya. Kalau misalkan kita ambil cahaya di ruang hampa, di mana ruang hampa atau udara itu sama ya. Itu kecepatannya adalah C, maka kalau di bahan tertentu yang bukan ruang hampa atau bukan udara, kecepatan cahaya itu akan kurang dari C. Jadi bergerak lebih lambat dibandingkan C. Seperti itu. Oke, jadi konfigurasi diagramnya kira-kira seperti ini. Kita punya dua buah medium, 1 dan 2 katakanlah. Ada bidang batas di sana atau interface. Kemudian ada garis normal yang merupakan tegak lurusnya antara bidang batas, seperti itu ya. Kemudian kita akan punya berkas cahaya datang, kemudian berkas cahaya keluar begitu, atau masuk keluar seperti itu bisa juga. Kemudian di sini kecepatannya itu misalkan V1, kecepatan cahayanya berarti ya, kecepatan elektromagnetiknya berarti C1, V1 sorry. Kalau di medium 2 misalkan punya kecepatan V2 kayak gitu ya. Jadi indeks biasnya nanti juga berkorelasi. Ada indeks bias bahan 1, ada indeks bias bahan 2. Oke. Nah, pada hakikatnya hukum dasar refraksi itu sesimpel ini ya. N sama dengan C per V. N itu indeks bias, C itu kecepatan cahaya di ruang hampa, V itu kecepatan cahaya atau gelombang elektromagnetik di bahan tertentu. Oke, misalnya kita asumsikan dua-duanya itu kita ambil udara sehingga kita punya standar, maka V itu akan sama dengan C. Oke. Dari situ kita akan tahu bahwa indeks biasnya akan
1 nilainya, sehingga indeks bias udara atau indeks bias ruang hampa atau ruang vakum itu adalah 1. Kemudian kalau di bahan lain pasti nilai kecepatannya itu kan akan lebih kecil dari C ya, karena kecepatan cahaya itu adalah kecepatan kecepatan maksimum yang bisa ditempuh oleh sesuatu begitu. Jadi di bahan lain atau di medium lain pasti kecepatannya akan lebih kecil dari C. Dari sini kita akan bisa memutuskan bahwa namanya indeks bias bahan itu pasti nilainya akan lebih besar dari 1. Karena tadi V lebih kecil dari C ya, berarti C lebih besar dari V. Berarti ini besar dibagi kecil, itu nilainya pasti lebih dari 1. Oke, itulah kenapa indeks refraksi atau indeks refraktif atau indeks bias itu akan di sebuah bahan ya, akan selalu lebih besar dari 1 pada kondisi kebanyakan ya yang normal seperti itu. Oke, kemudian indeks bias atau indeks refraktif juga bisa dideskripsikan menggunakan hukum Snellius atau hukum Snell. Persamaannya juga sederhana saya kira. Jadi N1 sin theta 1 sama dengan N2 sin theta 2, di mana theta-nya itu adalah sudut yang dibentuk oleh cahaya datang kalau theta 1. Theta 2 berarti sudut yang dibentuk oleh cahaya datang terhadap garis normal tadi. Seperti itu saja. Kemudian bagian bawahnya itu adalah konsekuensi matematis dari bagian atasnya. Ini tinggal dipindah-pindah ruas seperti itu ya. Oke, kemudian untuk hubungan theta atau sudut dengan kecepatan itu adalah sebanding. Jadi semakin besar kecepatan cahaya dalam sebuah medium, maka sudut yang dibentuk dengan garis normal itu akan lebih kecil. Oke, kalau semakin besar kecepatannya, berarti theta yang dibentuk akan lebih besar. Seperti itu. Oke, ini penjelasan dari indeks-indeks ini ya, atau besaran-besaran ini. Baik, kemudian kita juga perlu membicarakan dalam konteks molekuler yang biasanya itu berkaitan dengan bobot molekul serta massa jenis molekul, di mana refraksi itu bisa digambarkan dengan besaran yang namanya refraksi molar. Saya beri simbol Rm di situ. Persamaan Rm itu sesimpel ini. Jadi N kuadrat min 1 per N kuadrat plus 2 kali M per rho, di mana N-nya itu adalah indeks bias bahan tertentu, M besar itu adalah bobot molekul atau bobot bahan berarti ya, bobot molekul bahan yang bersangkutan, dan rho itu adalah massa jenis atau kerapatannya. Oke, jadi ini kita bicaranya sudah di dalam sebuah bahan ya, berarti ya kita akan bicara sebuah bahan, sehingga kita akan tahu refraksi molar dari sebuah bahan dengan menggunakan persamaan ini. Ketika kita sudah mengetahui nilai indeks bias bobot molekul dan massa jenisnya, yang dimana ketiganya yaitu indeks bias bobot molekul dan massa jenis itu kan semuanya konstanta ya. Jadi konstanta ya mereka, karena nilainya menempel di molekulnya. Otomatis kalau begitu refraksi molar pun itu juga merupakan konstanta atau tetapan, begitu ya. Dan digambarkan dengan satuan cm kubik per mol. Oke, kemudian selain menggunakan persamaan ini, kita juga bisa memperkirakan atau menghitung refraksi molar berdasarkan sifat aditif dan konstitutif yang pernah kita bahas di minggu sebelumnya, bagian awal, yaitu dengan cara menjumlahkan refraksi molar gugus-gugus atau atom-atom penyusunnya. Jadi misalkan katakan saya punya etanol, maka saya perlu mendeskripsikan dulu etanol itu tersusun atas gugus apa saja begitu. Kemudian saya jumlahkan gugus-gugus tadi atau refraksi molar dari gugus-gugus penyusun tadi. Dari situ saya akan bisa menemukan nilai refraksi molar dari etanol tadi. Oke. Jadi kalau saya pakai metode penjumlahan ini, metode penjumlahan gugus atau atom
Dan metode perhitungan berdasarkan rumus refraksi molar itu harusnya memperoleh hasil yang sama ataupun berbeda sedikit, itu tidak masalah. Oke, jadi kalau misalkan saya punya etanol, harusnya nilai RM-nya itu tertentu. Jadi nilainya pada angka tertentu atau range tertentu lah, begitu. Oke. Kemudian kapankah kita memanfaatkan konsep indeks refraktif dan refraksi molar itu di beberapa topik ya. Yang utama itu adalah identifikasi bahan atau sampel. Kita juga bisa tahu kemurnian bahan atau sampel. Kemudian bisa kita tentukan juga ketika sudah dilakukan perhitungannya konsentrasi zat terlarut dalam pelarut. Katakanlah misalkan saya ingin mengetahui kandungan glukosa dalam larutan gula, atau misal kandungan glukosa dalam madu, misal seperti itu ya. Kita perlu memakai alat yang bekerjanya berdasarkan konsep refraksi atau pembiasan tadi yang disebut dengan refraktometer. Jenis refraktometer itu ada beberapa yang biasa digunakan. Itu ada yang portable seperti ini, yang kinerjanya cukup terbatas walaupun dia cukup efektif dan efisien ya penggunanya. Kemudian ada refraktor AB atau AB yang penggunaannya lebih kompleks ya. Oke, kemudian untuk indeks biasnya sendiri kita juga akan tahu bahwa namanya indeks bias itu tadi kan sifat yang menempel di bahan tertentu ya. Jadi dia nilainya fix begitu. Otomatis ini nilai ini akan menempel di bahan-bahan tersebut begitu ya. Kemudian apa sebetulnya makna dari angka-angka ini kalau bisa ditelisik lebih lanjut? Jadi kalau bisa dipikirkan lebih lanjut, sebetulnya maknanya adalah, misal saya ambil contoh metil salisilat ya, misalnya. Saya ambil contoh metil salisilat, nilai indeks biasnya 1,522. Oke, maknanya adalah cahaya atau gelombang elektromagnetik, apapun sih gelombang elektromagnetiknya, kalau dia berjalan atau merambat di metil salisilat itu akan 1,522 kali lebih lambat begitu dibandingkan ketika cahayanya tadi berjalan atau merambat di udara, gitu ya kira-kira ya. Jadi itu adalah korelasi atau makna tersembunyi di balik nilai indeks bias itu. Baik, itu sekilas mengenai indeks refraktif atau indeks bias serta refraksi molar atau bias molar ya, kadang-kadang menyebut juga dengan bias molar. Oke, kemudian sifat berikutnya yang akan kita pelajari sekaligus menjadi sifat fisika molekul terakhir yang akan kita pelajari di formasi fisika 1 ini. Itu adalah mengenai konsep atau fenomena fluoresensi serta fosforesensi. Jadi ini konsepnya adalah misalkan saya punya sebuah larutan tertentu yang isinya itu adalah molekul yang bisa berfluoresensi atau bisa berfosforesensi. Itu kalau saya soroti pakai katakanlah lampu UV begitu, itu nanti akan terlihat berpendar atau mengeluarkan cahaya dengan warna-warna tertentu seperti itu. Kalau misalkan saya pakai cahaya tampak, misalkan saya pakai lampu biasa atau saya letakkan di kondisi ruangan biasa, mungkin tidak akan terlihat fenomena itu. Mungkin fenomena ini baru akan terlihat kalau yang menyinarinya itu adalah UV tertentu seperti itu ya. Contohnya seperti ini. Kemudian yang bagian bawah itu juga salah satunya juga mungkin kita sudah cukup familiar, itu ada istilahnya glow in the dark ya begitu. Yang kalau di dalam kamar Anda misalkan itu dimatikan lampunya, itu terlihat ada sesuatu yang menyala dalam gelap ya. Contohnya seperti itu.
Nah, kita akan mempelajari bagaimana fenomena ini bisa terjadi dan bagaimana korelasinya ketika dihubungkan dalam kefarmasian. Oke, kita perlu berangkat dulu dari konsep energi molekul. Kita ingat bahwa energi molekul itu tersusun atas tingkat energi elektronik, ada tingkat energi vibrasi, ada rotasi, dan ada translasi ya satunya lagi. Cuma di sini saya contohkan atau saya tuliskan 3 buah tingkat energi saja, dan bahkan yang kita akan bahas di sini itu pada dasarnya cuma 2 buah ini saja, elektronik serta vibrasi. Oke. Kita masih akan berangkat dari hal yang serupa dari sebelumnya, yaitu mengenai transisi elektron dan keadaan elektron. Ada keadaan HOMO seperti yang tadi kita sudah singgung di awal, ada LUMO seperti itu. Kemudian misal saya punya gelombang elektromagnetik yang masuk ke dalam senyawa atau molekul, maka akan terjadi eksitasi elektron dengan energi eksitasinya sebesar H kali F. H konstanta Planck, F itu adalah frekuensi foton yang dipancarkan, yang membuat elektronnya bisa bereksitasi, begitu ya. Nah, kita manfaatkan tingkat energi elektron dan tingkat energi vibrasi sekarang. Saya akan gambarkan lagi diagram energi. Misalnya katakanlah saya punya tingkat energi elektron dasar di situ E0, yang dimana kita tahu bahwa elektron itu atau tingkat energi itu kalau dibagi ke dalam tingkat-tingkat yang lebih halus lagi, begitu ya, itu kan punya beberapa tingkatan ya. Jadi ada tingkat energi vibrasi, katakanlah di sini ada tingkat vibrasi 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini saya ambil contoh cuma ada 4 buah tingkat saja di level vibrasinya. Walaupun mungkin kalau di molekul yang sebenarnya itu bisa lebih rapat lagi dan lebih banyak lagi dari yang saya contohkan ini. Oke, kemudian sekarang misal saya punya tingkat energi elektron 1 yang dia juga punya tingkat vibrasi tertentu, ada 4 buah katakanlah. Nah, kalau misalkan sekarang elektronnya di keadaan dasar sudah terisi 2 buah elektron dengan spin up dan spin down ya. Kemudian ada elektromagnetik masuk, kemudian terjadi eksitasi, maka yang terjadi adalah ada transisi elektron dari orbital bawah ke atas. Ini random saja ya, mau dia pilih level vibrasi 2, 1 atau 0 pun tidak masalah. Ini cuma sebagai contoh. Oke, jadi untuk contoh ini dia misalkan dari 0 ke energi elektron tingkat 1 vibrasi 3 berarti. Dan di sini yang bisa bertransisi ke atas itu bisa yang spin down, bisa juga yang spin up ya. Jadi spin bawah ataupun spin ke atas itu boleh dan bisa bertransisi. Oke, salah satunya. Oke, jadi konsep spin ini itu akan kita manfaatkan dan kita hubungkan ke konsep yang namanya multiplisitas. Jadi apa itu multiplisitas? Kita berangkat dulu dari ingatan kita bahwa bilangan quantum spin dari sebuah elektron itu dapat bernilai positif setengah kalau spin up berarti, atau negatif setengah kalau spin down atau spin bawah. Nah, multiplisitas itu simply hanya dideskripsikan oleh 2s plus 1, di mana s-nya itu adalah jumlah spin elektron. Oke. Sekarang saya akan menampilkan beberapa skema contoh. Misalkan di skema pertama itu kondisi dasar seperti ini ya. Ada spin up, ada spin down, ada 2 buah elektron, maka ada 1 buah pasangan elektron di sana. Multiplisitasnya akan bernilai 1. Dari mana multiplisitas 1? Itu dari hasil perhitungan ini. Jadi spin up itu plus setengah, spin down minus setengah, dijumlahkan itu 0. 0 dikali 2, 0. 0 tambah 1, 1 nilainya. Oke. Ini kita sebut sebagai keadaan singlet dasar. Dari kata single atau tunggal. Atau maksudnya berarti 1 begitu ya. Jadi multiplisitas 1 itu keadaannya singlet. Dan karena dia ada di keadaan dasar, maka keadaan singlet dasar. Berikutnya, katakanlah sekarang 1 buah elektronnya ada di keadaan tereksitasi. Tapi pada hakikatnya mereka atau si elektron atas dan elektron bawah itu masih pairing atau masih berpasangan si spinnya, begitu ya.
Jadi walaupun mereka sudah terpisah secara posisi begitu, secara spin mereka masih punya korelasi. Ini hubungannya sama teori kuantum ya. Nah, keadaan seperti ini juga sama, multiplisitasnya masih satu karena mereka masih berpasangan walaupun berbeda level begitu, masih berpasangan. Jadi kalau dijumlahkan pun masih satu hasilnya. Nah, keadaan yang seperti ini, keadaannya masih sama, keadaan singlet, cuma keadaan tereksitasi. Karena satu buah elektronnya dalam keadaan tereksitasi. Oke, berikutnya. Misalkan sekarang saya cuma punya satu buah elektron doang di sana, nggak ada pasangannya. Nah, keadaan seperti ini ya simply tinggal dihitung, kemudian kita temukan bahwa keadaan ini adalah keadaan doublet atau double, 2 berarti ya. Oke. Karena ini cuma positif setengah, ini kalau diolah nilainya adalah 2. Kemudian, sekarang saya punya konfigurasi ketiga, seperti ini. Bawahnya up, atasnya juga spin up. Jadi mereka sama-sama up. Apakah ini diperbolehkan? Diperbolehkan dengan syarat tertentu ya. Jadi bukan dua-duanya ada di orbital yang sama, tapi kalau kondisi seperti ini itu bisa terjadi. Oke. Nah, berdasarkan perhitungan, berarti positif setengah tambah positif setengah. Dijumlahkan nilainya adalah 1 dikali 2, 2 tambah 1, 3. Dan nilai keadaan yang multiplisitasnya 3 itu namanya keadaan triplet. Oke. Nah, kita simpan dulu informasi mengenai ini untuk kita manfaatkan ke proses fluoresensi serta fosforesensi yang berkaitan dengan elektron turun level atau elektron turun ke bawah begitu ya. Intinya seperti itu. Jadi ketika turun level ada 3 buah skenario yang bisa terjadi. Yang pertama itu skenarionya itu adalah emisi biasa atau ada yang menyebut sebagai fluoresensi resonansi, walaupun ini sebetulnya bukan fluoresensi yang akan kita kenal sebagai sesuatu yang keluar dan menghasilkan warna tertentu begitu ya. Karena ini simply tinggal prosesnya simpel sekali ya. Jadi misalkan di sini sekarang saya punya 3 buah keadaan elektron dan sekarang saya ubah notasinya jadi S ya, yang mengindikasikan bahwa ini notasinya itu adalah atau keadaannya itu adalah keadaan singlet, cuma beda posisi ya. Ada keadaan singlet dasar, tereksitasi pertama, tereksitasi kedua. Nah, ketika absorpsi, jadi ini molekul atau level energi ini kan berarti letaknya di molekul ya, kemudian ditembaki oleh ditembaki oleh elektromagnetik atau cahaya tertentu dengan panjang gelombang lambda 1 katakanlah. Maka akan terjadi eksitasi. Kemudian kalau emisi biasa ceritanya cuma berakhir sampai situ. Jadi terjadi eksitasi, kemudian dia ya bisa langsung turun lagi dengan energi yang sama dan dengan lambda atau panjang gelombang yang sama. Jadi tidak ada sesuatu yang spesial dihasilkan dari proses ini. Oke. Jadi sebelum kita menyelesaikan bagian emisi biasa ini, saya akan menjelaskan dulu tentang kaidah transisi berdasarkan keadaan spin ya. Jadi transisi absorpsi atau ke atas itu bisa terjadi kalau multiplisitasnya sama. Jadi kalau singlet ke singlet lagi itu boleh. Tapi kalau dari singlet ke triplet itu tidak boleh. Jadi triplet itu bisa diakses melalui proses turun. Tidak bisa dari proses naik ya dalam keadaan normal. Oke, dalam keadaan yang sering kali begitu ya. Kecuali ada beberapa molekul yang memang dari awal pun mereka sudah triplet. Itu di luar pembahasan kita untuk sekarang. Oke, jadi transisi jenis 1 atau skenario jenis 1 ini berarti panjang gelombang yang diserap itu akan sama dengan panjang gelombang yang dikeluarkan atau diemisikan. Jadi misalkan si molekulnya itu menyerap ultraviolet dengan panjang gelombang 300 nanometer katakanlah, maka keluarannya pun akan menghasilkan panjang gelombang 300 nanometer. Sesimpel itu. Oke, kemudian skenario kedua itu adalah fluoresensi.
Cerita awalnya itu sama, ada molekul, ada tingkat energi elektron S1, S2, S0, S1, S2, tingkat energi dasar, eksitasi pertama, eksitasi kedua, dan ada level vibrasinya masing-masing ya. Oke, kemudian ketika mereka sampai di sini, ini random saja ya, jadi misalkan ini sampai 2 doang itu juga sebetulnya nggak masalah, cuma ini saya ingin menggambarkan sesuatu di sini. Jadi katakanlah ya ada eksitasi yang terjadi sampai di level elektron 2 vibrasi 3. Nah, turunnya energi si elektron tadi, turunnya level energi itu terjadi tidak secara langsung, tetapi didahului dulu oleh proses yang namanya relaksasi vibrasi. Oke, jadi relaksasi vibrasi itu artinya energinya atau energi vibrasi dari elektron yang tadi ada di atas itu berkurang secara perlahan-lahan atau berangsur-angsur begitu. Oke, itu energinya akan keluar sebagai panas, bukan sebagai elektromagnetik. Sehingga kita bisa namai transisi relaksasi vibrasi itu sebagai transisi yang non-radiatif, karena tidak ada elektromagnetik yang dikeluarkan atau dipancarkan dari proses ini. Kemudian setelah katakanlah sampai di level vibrasi 0 begitu, maka dia akan turun kembali ke keadaan awal atau keadaan dasar, sehingga di sini barulah keluar sebagai foton dan akan terlihat ada pendaran berupa fenomena fluoresensi tadi ya. Karena fluoresensi itu menghasilkan foton atau mengeluarkan foton, berarti mengeluarkan sesuatu warna di situ, atau misalkan pendaranya berwarna tertentu, berarti panjang gelombangnya tertentu, berarti itu transisinya namanya adalah transisi radiatif karena mengeluarkan foton atau elektromagnetik begitu. Itu skenario 2, alternatif 1. Alternatif 2-nya adalah sebelum dia turun ke sini, dia berpindah state dulu atau pindah keadaan elektron dulu ke keadaan elektron 1. Ya. Pindah keadaan elektron 1 tapi di level vibrasi katakanlah di 3 begitu. Itu melalui proses yang namanya konversi internal. Jadi keadaannya berubah, spinnya itu tidak berubah. Spinnya tetap ya. Karena dia dari singlet masih di singlet lagi, itu makanya keadaannya berubah, tapi si spinnya tidak berubah. Nah, prosesnya ini atau internal conversion ini juga transisi non radiatif karena tidak ada cahaya yang dikeluarkan dari proses ini, karena dia simply cuma ya pindah keadaan doang begitu. Sisa prosesnya itu hampir mirip, jadi ada relaksasi vibrasi, kemudian barulah keluar foton sebagai fluoresensi. Oke. Dan di sini fluoresensi yang jenis ini kadangkala disebut dengan fluoresensi melalui konversi internal. Jadi bukan fluoresensi yang langsung dari sini, tapi melalui konversi internal dulu, baru berfluoresensi begitu ya. Jadi berubah state dulu, kemudian baru berfluoresensi. Ini sama ini itu mirip sebetulnya ya. Jadi kalau dilihat dari sini maka panjang gelombang 3 itu akan lebih besar dari panjang gelombang 2, akan lebih besar dari panjang gelombang 1. Berarti energi yang 3, proses 3 ini itu akan paling kecil dibandingkan yang 2 dan yang 1. Begitu. Itulah kenapa kalau misalkan kita menyoroti katakanlah pakai sinar UV dengan panjang gelombangnya 300 nanometer, maka keluarannya itu bisa jadi akan lebih bukan bisa jadi, pasti akan lebih besar daripada 300 nanometer tadi. Ya, jadi bisa jadi kita soroti pakai UV 300 nanometer, keluarnya akan muncul sebagai foton yang panjang gelombangnya 400, 500, atau 600 nanometer. Itu bisa jadi seperti itu, yang dimana mereka itu adalah daerah-daerah cahaya tampak begitu, sehingga kelihatan berpendar dan mengeluarkan warna oleh mata kita.
Baik, itu mengenai fluoresensi. Kemudian skenario yang ketiga yaitu fosforesensi. Awalnya sama, ada elektromagnetik masuk, ada eksitasi, kemudian relaksasi vibrasi juga sama. Nah, yang membedakan adalah di sini keadaan berubah itu diikuti oleh keadaan spin yang berubah juga. Jadi tadinya singlet begitu ya. Keadaan dasarnya singlet menuju ke singlet lagi, kemudian dia melalui transisi yang namanya penyeberangan antar sistem atau intersystem crossing ISC begitu, ISC. Dia berubah keadaan berikut dengan spinnya. Jadi dari singlet menuju ke triplet. Oke. Nah, keadaan seperti ini itu juga sama seperti konversi internal, transisinya non radiatif. Sisa prosesnya itu mirip dengan fluoresensi tadi. Jadi ada relaksasi vibrasi lagi, kemudian baru keluar foton. Sekarang baru namanya adalah fosforesensi. Oke. Jadi yang membedakan antara fluoresensi dan fosforesensi itu apakah ada proses perubahan spin atau tidak ada. Kalau tidak ada perubahan spin berarti fluoresensi. Kalau didahului oleh proses atau keadaan yang berubah diikuti oleh perubahan spin juga, maka proses fenomenanya itu adalah fenomena fosforesensi. Dan yang membedakan juga itu adalah waktu mereka bisa berproses itu seberapa lama. Oke. Jadi ini tadi transisinya adalah radiatif karena mengeluarkan elektromagnetik ya. Dengan panjang gelombang 2 itu lebih besar dari panjang gelombang 1 karena energinya lebih pendek dibandingkan energi ketika eksitasi. Nah, ini ya waktu yang diperlukan oleh elektron untuk bertransisi. Itu tadi macam-macam transisinya. Ini adalah waktu yang diperlukan elektron tadi dari keadaan dasar hingga sampai ke ujung begitu kira-kira. Ingin saya perlihatkan di sini itu adalah komparasi antara fluoresensi dan fosforesensi. Kalau di fosforesensi itu kalau dilihat di sini itu orde waktunya itu sangat tinggi ya dibandingkan yang lainnya begitu ya. Jadi kalau orde waktunya minus 15 itu berarti kan sangat cepat sekali ya. Berarti misalkan absorpsi 10 pangkat minus 15 detik, berarti ada foton masuk. Seketika itu juga secepat inilah si absorpsi itu akan terjadi dan eksitasi itu akan terjadi gitu ya. Nah, saya akan menggarisbawahi untuk fosforesensi. Jadi karena ordenya itu cukup lama, yang bisa simpulkan adalah ketika sumber cahayanya itu sudah tidak ada lagi atau sudah dimatikan, misalkan lampunya begitu, fosforesensi itu masih bisa berlanjut, masih bisa berproses begitu ya. Jadi masih bisa berproses walaupun sumber cahaya atau sumber elektromagnetiknya itu sudah dihilangkan atau sudah dimatikan. Itu karena waktu atau orde waktu yang diperlukan sebuah molekul atau sebuah elektron untuk melakukan proses fosforesensi itu cukup panjang atau cukup lama. Seperti itu. Baik, terakhir. Dengan demikian kalau misalkan kita aplikasikan ke dalam farmasi, kira-kira apa kemungkinannya? Pada hakikatnya ketika bicara mengenai interaksi elektromagnetik dengan sebuah senyawa, molekul, bahan tertentu, itu yang utama dan yang paling pertama itu adalah identifikasi ataupun analisis. Ya. Ini yang paling umum. Jadi kita bicara mengenai fluoresensi menggunakan fluorometer begitu, fosforesensi menggunakan fosforimeter, katakanlah itu fungsi utamanya itu ya identifikasi dan analisis senyawa. Tetapi lebih khusus tentang fluoresensi dan fosforesensi itu bisa digunakan ketika kita melakukan pencitraan ke membran-membran biologis dan mikroorganisme misal kayak sel dan bakteri. Walaupun mungkin ini lebih dominan kalau bicara di biologi ya, atau di hal-hal yang melibatkan analisis misalkan mikrobakteri dan segala macam. Itu karena beberapa
senyawa penyusun dari membran-membran biologis serta mikroorganisme ini itu punya kemampuan untuk berpendar. Jadi mereka punya karakteristik yang membuat mereka itu bisa berpendar sehingga pengukuran menggunakan fluoresensi maupun fosforesensi itu bisa dilakukan. Begitu. Kemudian kita juga bisa lihat kalau misalkan saya ingin membandingkan panjang gelombang dari beberapa buah molekul obat, itu kira-kira seperti ini. Misal saya ambil contoh, di sini ada panjang gelombang eksitasi yang berarti digunakan untuk naik ke atas. Kemudian panjang gelombang ketika turun ke bawah si elektronnya. Katakanlah saya ambil contoh phenobarbital. Phenobarbital itu perlu 255 nanometer supaya elektronnya itu bisa bertransisi, ya, bisa bertransisi. Tetapi kemudian karena proses-proses yang tadi sudah saya jelaskan itu kemudian terjadi di phenobarbital itu, dia akan menghasilkan energi yang panjang gelombangnya itu segini. Jadi energinya itu kecil, maka panjang gelombangnya itu akan sepanjang ini. Jadi kalau misalkan dari sini kita compare ya, begitu. Ini yang masuk itu adalah sinar UV dan dikeluarkan sebagai sinar visible atau cahaya tampak. Itulah kenapa phenobarbital itu kalau di karakteristik fluoresensi dan fosforesensinya itu akan menghasilkan pendaran cahaya tertentu. Begitu kira-kira. Oke. Walaupun di sini kalau kita lihat mungkin saja ada yang proses fluoresensinya itu tidak memperlihatkan pendaran cahaya yang seperti cahaya tampak begitu ya. Karena range panjang gelombang emisinya masih di kisaran ultraviolet juga. Jadi fluoresensi bisa terjadi baik itu berpendar atau mengeluarkan foton berupa cahaya tampak begitu. Bisa juga terjadi simply karena energinya lebih rendah sehingga panjang gelombangnya lebih tinggi saja begitu. Walaupun kalau kita terjemahkan secara lebih sering begitu namanya fluoresensi ataupun fosforesensi ya, yang menghasilkan pendaran cahaya tampak tadi. Begitu. Oke, itu pembahasan terakhir tentang sifat fisika molekul. Jadi kalau boleh disinggung sedikit, sifat fisika molekul yang bisa dibahas itu sangat banyak ya. Dan mungkin sedikit demi sedikit akan kita singgung juga di beberapa topik yang lain. Jadi tidak secara spesifik kita bicarakan di bab sifat fisika, tetapi kita bisa jadi akan membicarakan bab lain, tetapi akan ada sifat-sifat fisika juga yang sebetulnya bisa dibicarakan di bab tersebut. Katakanlah nanti di bab mikromeritik begitu misalkan, atau bab-bab yang lainnya. Oke, saya kira itu untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih.